Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la binafsi wala siwa fasyukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hermanto selaku Ketua Masjid Hayya 'alal Falah. Begitu juga yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan nama mereka satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Para tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz dan ustadzah, dan segenap hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang kita doakan bersama, insya Allah sebagaimana saat ini di malam ini kita bersama berkumpul untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat kelak Allah akan kembali mengumpulkan kita lagi di dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada seorang laki-laki namanya Abu Lahab. Dia adalah pamannya Nabi. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dia sangat senang dan bahagia. Saking senangnya, dia merdekakan hamba sahayanya, namanya Suwaibah Islamiyah. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Saat beliau di dalam kandungan 2 bulan, ayahanda beliau meninggal. Lahir Nabi Muhammad dengan selamat. Abu Lahab bahagia, alhamdulillah katanya. Keponakanku, anaknya almarhum saudaraku Abdullah, lahir dengan selamat. Lucu, Masya Allah. Senangnya hatiku, wahai Suwaibah, kamu merdeka. Karena aku sangat bahagia, tapi dengan syarat nanti Muhammad, keponakanku, kamu yang susui. Subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewasa dan diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Abu Lahab tak terima, takut kalah saing. Dia pembesarnya Makkah. Kalau Nabi Muhammad mengaku sebagai utusan Tuhan, oh dia kelelep, tidak lagi terkenal, tidak lagi jadi orang nomor 1, ketimbun, tidak lagi tenar. Sampai akhirnya Abu Lahab bukan hanya tidak mau beriman kepada Rasulullah,
bukan hanya enggan untuk mengakui risalah yang Allah berikan kepada Rasulullah, bahkan lebih dari itu, Abu Lahab jadi pengganggu terbesarnya Nabi Muhammad. Berkali-kali di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad itu ia taburi kotoran unta, agar tidak ada orang yang mau dekat-dekat rumah Nabi. Dia ganggu Nabi Muhammad, dia caci maki, dia fitnah, dia katain tukang sihir, dia katain dukun, dia katain tukang fitnah, tukang bohong, dan lain sebagainya. Sampai-sampai Bu, nah ini buat ibu-ibu ini, sampai-sampai Bu, Abu Lahab itu punya istri namanya Ummu Jamil. Ada tak Ummu Jamil di sini? Kalau ada nak balik bela kita nandaklah di sini. Ini Ummu Jamil punya kalung emas, nah tak tahu berapa suku. Dia pergi ke pasar, dia jual kalungnya, dia bawa uangnya kepada suaminya Abu Lahab, dan dia katakan, wahai suamiku Abu Lahab, aku baru saja jual kalung. Ini uangnya, ambil buat kamu untuk modal menghasut masyarakat satu Makkah ini, biar bisa sama-sama engkau ganggu Muhammad, biar mereka semua jadi musuhnya Muhammad. Sakingnya itu, akhirnya Allah Ta'ala nanti di akhirat akan mengganti kalungnya Ummu Jamil. Diganti oleh Allah, bukan tidak. Tapi gantiannya apa? Fi jidiha hablum min masad. Allah ganti dengan kalung juga, tapi kalungnya terbuat dari api. Wal iyadu billah, kalung dari api neraka. Itu yang Allah ganti kepada Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Itu parah gangguannya kepada Rasulullah, tidak main-main. Kalau bahasa Palembangnya benci itu gak duduk, benci mati-matian. Sampai Allah Ta'ala vonis ketika Abu Lahab masih hidup, itu nanti Abu Lahab di akhirat tempatnya di dalam neraka. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Itu vonis dari Allah bahwa Abu Lahab nanti tempatnya di neraka. Namun subhanallah Bu, Pak, walaupun ini Abu Lahab sudah Allah vonis akan tempatnya di dalam neraka, tapi setiap tiba hari Senin, dalam riwayat dinyatakan Abu Lahab diistirahatkan dari azabnya. Lantaran apa? Lantaran dulu ketika dia hidup, saat Rasulullah lahir, itu hari Senin, dia bahagia, dia bersenang hati, dan dia nampakkan rasa senangnya dengan memerdekakan budak. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Jadi Abu Lahab yang kafir, Abu Lahab yang merupakan pengganggu terbesarnya Nabi, ternyata walaupun dia di dalam neraka, setiap tiba hari Senin Allah lepaskan azabnya, sampai-sampai dari ibu jarinya dia bisa mengecup susu. Ngapo nyusui Nabi lewat apa? Hamba sahayanya tadi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul.
The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tapi perlu kita sadari, jangan kita tidak tahu bahwasannya sebenarnya manusia yang paling berjasa kepada kita adalah Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena 1400 tahun lalu Nabi Muhammad itu berdarah-darah, Pak, Bu. Di Taif beliau dilempari dengan batu. Bukan 1, 2 atau 3 kerikil, bukan. Saking banyaknya lemparan batu tersebut, darah bercucuran dari atas kepala beliau sampai ke telapak kakinya. Kita galak dak cak itu. Mana ada kita nih. Jadi kita tak akan sanggup untuk berkorban untuk orang lain dengan cara seperti itu. Lah Rasulullah berdarah-darah agar apa? Agar kita tahu Allah, agar kita tahu Islam, agar kita selamat dari neraka di akhirat nanti, bisa masuk ke dalam surga. Itulah cita-cita Nabi sampai beliau berdarah-darah karena kita 1400 tahun lalu. Jangankan kita, kakek nenek kita yang ketujuh belum ada, tapi beliau sudah berkorban untuk kita umatnya. Shallu ala Muhammad. Nangis malam-malam, berdoa di dalam sujudnya, mendoakan kita agar Allah ampuni. Suatu hari Allah tawarkan kepada Nabi Muhammad dalam sebuah ayat yang bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, kata Allah, Tuhanmu Allah akan senantiasa memberikan kepadamu segala hal yang engkau inginkan. Fatardha, sampai engkau berpuas hati. Bahasa Palembangnya, Muhammad, kamu mau apa? Bahasa Indonesia itu bahasa Palembang, Muhammad, nak apa? Nak apa kamu? Aku unjuk, kata Allah, apapun. Nah kalau kita, kira-kira apa yang kita minta? Ibu-ibu minta blender baru, minta emas 4 suku. Yang bapak-bapak minta motor baru, kendaraan mewah, rumah mewah. Rasulullah Allah tawarkan 1 gunung yang besar sekali, full dirubah jadi emas untuk beliau. Beliau tolak. Beliau tak mau itu semua, karena hal yang penting bagi beliau hanya satu, yaitu adalah keselamatan kita umatnya di akhirat nanti. Sampai datang kepada Nabi Muhammad ayat tersebut, tawaran dari Allah, mau apapun aku beri wahai Muhammad. Disebutkan di dalam kitab Tafsirul Jalalain apa yang Nabi pinta ketika itu. Nabi berkata, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, pintaku hanya satu, yaitu jangan sampai nanti di akhirat ada satu saja dari umatku masuk ke dalam neraka. Shallu ala Muhammad. Jadi yang Nabi fikirkan cuman kita.
Cak mano dosa kita itu Allah ampuni, beliau ninggalkan teduk karena itu. Lah kita yang banyak dosa ini teduknya nyak malam hari. Yang berdosa, yang bersalah malam hari teduk ngorok. Bangun juga nonton bola apa? Karena dosa kita Rasulullah begadang malam-malam berdoa kepada Allah agar kita diampuni. Sallu ala Muhammad. Itulah jasanya Nabi. Sampai-sampai saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat, yang beliau sebut ummati, ummati. Segala macam beliau korbankan untuk kita umatnya. Beliau korbankan umurnya, hartanya, jiwa raganya sekalipun beliau korbankan, bahkan kehormatan dirinya sekalipun beliau korbankan untuk kita umatnya. Sallu ala Muhammad. Dikatoi dukun ndak masalah Nabi, dikatoi tukang sihir ndak masalah, dikatoi wong gila majnun tidak jadi masalah. Yang penting apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terukir sampai saat ini di dalam dada-dadanya kita masing-masing. Alhamdulillah betapa cinta Nabi kepada kita, betapa besar jasa yang telah beliau berikan kepada kita. Sallu ala Muhammad. Jadi sekali lagi, kalau kita adalah tipikal orang yang bisa cinta kepada orang lain, kalau orang tersebut punya jasa ke kita, maka yang mestinya kita cinta tidak lain tidak bukan melainkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah cara kita nampakkan rasa cinta kita kepada Nabi. Jadi cintanya beliau itu kepada kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau cintanya Nabi kepada kita bertepuk sebelah tangan, yang rugi bukan Nabi. Nabi dijamin surga, lah kita punya apa? Kati apa-apa kita punya dosa itulah. Nah, iya, kesalahan kita banyak, amal soleh kita wallahu a'lam ikhlas atau tidak. Tidak ada jaminan kita akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita sudah bisa membalas cintanya Nabi juga dengan cinta, insya Allah di akhirat Allah akan bersamakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai jam berapa? Hah? Jam 11 lajulah kamu baik. Balik dulu gitu. Balik jauh. Plembang nih lah tapi. Jadi kalau kita cinta, kalau kita kenal dengan Nabi, pasti kita cinta. Itu baik, tinggal kenal apa tidak baik. Kalau kenal, insya Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sudah cinta, kita jadi punya jalan pintas untuk bisa menjadi penghuni surga paling tinggi. Amal kita tidak sama dengan amalan Nabi Muhammad, tapi nanti di akhirat ada satu resep agar kita bisa bersama Nabi Muhammad menjadi penghuni surga Firdaus yang tertinggi. Apa itu? Cinta. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ada satu orang di zamannya Nabi, namanya Thauban. Thauban ini sudah 3 hari tidak pergi ke masjid. Nabi cari. Beliau bertanya kepada sahabat yang ada, wahai para sahabatku, mana dia Thauban? Dak terjingok batang hidungnya 3 hari ini. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Thauban sakit. Oh ya sudah, kalau begitu setelah sholat nanti kita pergi ke rumahnya, kita besuk dia. Selesai sholat dikerjakan, sahabat-sahabat bersama Rasulullah pergi ke rumah Thauban. Sampai Rasulullah di dalam kamarnya Thauban. Thauban kurus, wajahnya pucat. Nabi bertanya, ya Thauban, ma asabak? Kamu sakit apa? Thauban menjawab, ya Rasulullah, aku tidak sakit. Oh, lantas ngapo kurus ini, gai itu pucat, ngapo? Kalau tidak sakit apa dia sebab? Akhirnya Thauban menjawab, ya Rasulullah, aku ini gelisah. Saking gelisahnya aku punya hati, makan dan nafsu, tidur dan baca. Jadilah badan terkurus, gai itu pucat. Ngapa baca engkau gelisah? Apa yang engkau fikirkan? Thauban menjawab, ya Rasulullah, saat-saat ini ketika aku masih hidup di dunia, kapanpun aku bisa berjumpa denganmu. Salat subuh berjamaah di masjid, aku bertemu denganmu. Zuhur pun begitu, asar pun begitu, maghrib isya pun begitu. Kami dengarkan suara Anda dalam petuah-petuah dan nasihat yang Anda lontarkan kepada kami setiap hari. Kami jabat tangan Anda setiap hari. Saat ini itu bisa kami lakukan. Tapi nanti kalau aku mati, walaupun misal kata Thauban aku masuk surga, kata jaminan surga aku paling tinggi. Anda Rasulnya Allah, orang terdekatnya Allah, pasti surganya paling tinggi. Kalau aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, ibadahku kalau mau dibandingkan dengan ibadah Anda tak ada artinya. Walaupun aku masuk ke dalam surga, aku tidak kepedean nak ngeyakini surga aku tuh nanti sama dengan surga Anda. Makanya percuma kalau aku masuk surga tapi tidak jumpa dengan Anda ya Rasulullah tuh. Memang orang kalau cinta Nabi, harapannya bukan sekedar masuk surga. Sampai-sampai mereka mengatakan percuma masuk surga kalau tidak ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah mengatakan dalam kasidahnya, fi jannatin masyaqani min wasfiha, fi jannatin masyaqani
إلا لكون الحب فيها خيما إلا لكون الحب فيها خيما. Kata beliau, aku tidak pernah ngiler dengan surga. Aku baca di dalam Al-Quran seperti apa nikmat yang hebat di dalam surga. Aku dengar melalui hadis-hadisnya Rasulullah seperti apa dahsyat nikmat yang ada di dalam surga, tapi tidak ngiler aku. Kecuali satu hal yang membuat aku ingin memasukinya dan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Apa? Yaitu di dalamnya ada Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Manusia yang paling indah, yang mestinya kita cinta-cinta. Sallu ala Muhammad. Jadi Thauban gelisah. Nanti di akhirat tidak bisa lagi ya Rasulullah jumpa dengan anda. Akhirnya apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Thauban, jangan kau takut, jangan kau resah, jangan kau gelisah. Kalau kamu cinta dengan aku, ketahuilah bahwasannya kata Nabi Muhammad, Allah akan membersamakan orang yang mencintai orang lain dengan orang yang dicintainya itu di akhirat nanti. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai di akhirat nanti. Jadi kalau cintanya cinta Nabi, berarti di akhirat dengan Nabi. Yang cintanya cinta ulama, di akhirat akan bersama ulama, ya sama Nabi juga. Yang cintanya dengan artis Korea, nah repot kan, balik-balik ke K-pop lagi ini. Iya, repot. Akhir zaman ini Pak, macam-macam cerita aduh. Ya, macam-macam cerita. Biang keroknya sih kok nilai nak katik lain. Nah, yang mahal-mahal kita beli ini, ada yang ngedit pula beli ini. Akhir zaman ya seperti itu. Jadi hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ini pengen masuk surga paling tinggi, sih kok resepnya cinta dengan Nabi. Alhamdulillah. Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya kepada kita. Bahkan ketika kita masih hidup di dunia sekalipun, apalagi di akhirat. Jadi Nabi Muhammad akan penuh perhatian kepada kita yang punya rasa cinta kepada beliau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua penggerak acara ini, siapapun, baik ketua panitia, ketua masjid dan segenap jajarannya, bahkan yang menghadirinya, yang menyiapkan konsumsinya, yang nyumbang pikirannya, yang nyumbang dananya, nyumbang idenya, nyumbang tenaganya, yang mentang ngambal, yang kaget bersih-bersih, mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, amin. Dan kembali insya-Allah di akhirat Allah kembali kumpulkan kita di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, minta maaf kepada anda sekalian, minta ampun kepada Allah Ta'ala, karena sejatinya saya hanya orang biasa. Hadza ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen?
AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Puluhan kepala OPD Pali ikuti capacity building training. ASN pemerintah Kabupaten Pali kunjungi UMKM kreatif. Pemerintah Kabupaten Pali pertemuan dengan pemerintah Kota Batu. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Beragam informasi telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan salah satu visi dan misi Bupati Pali, Heri Amalido, pemerintah Kabupaten Pali melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengadakan capacity building training aparatur sipil negara di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur yang diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, asisten, staf ahli, dan camat. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Puluhan peserta capacity building training aparatur sipil negara tiba di kantor Kepala Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pali, Kartika Yanti SHMH, yang disambut langsung oleh Kepala Desa Punten, Hening Trisunu SE, dan jajarannya di Gedung Serbaguna Desa Punten. Tidak hanya sampai di situ, rombongan yang dipimpin oleh Sekda Pali ini langsung disuguhkan pagelaran seni budaya lokal yang memukau. Kedatangan rombongan ini ke Desa Punten untuk belajar dan menggali ilmu di Desa Punten, karena Desa Punten merupakan desa wisata yang mengelola desanya mengedepankan pemberdayaan masyarakat serta menggali potensi lokal. Di antaranya, mengolah pertanian yang merupakan mata pencarian sebagian besar masyarakat untuk dijadikan objek wisata. Mengelola dana desa dan alokasi dana desa mengutamakan pada pariwisata dan bisnis. Membangun badan usaha milik desa seperti mendirikan unit simpan pinjam, unit pertashop, unit air minum, dan yang utama unit pariwisata yang mampu menopang perekonomian masyarakat. Desa Punten telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan baik mulai dari tingkat kota dan kabupaten, provinsi, bahkan hingga ke tingkat nasional. Camat yang telah hadir pada kegiatan capacity building training Kabupaten pada pagi ini bisa hadir di desa kurang syaratnya salah satunya penduduk.
Kepala Desa Punten, Henning Trisunu SE mengatakan sangat berterima kasih atas kunjungan dari Kabupaten Pali yang merupakan kehormatan bagi mereka. Mereka juga menyatakan siap berbagi dan sharing informasi yang dibutuhkan untuk memajukan Kabupaten Pali ke depannya. Yang pertama, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Merupakan kehormatan bagi kami dan ini sebenarnya agenda-agenda semacam ini sudah banyak di sini. Artinya memang kita membuka sebagai desa wisata itu otomatis kita memang menjaring tamu sebenarnya, baik rombongan maupun orang. Yang unggulan di Desa Punten ini apanya? Nah, kita punya unggulan yaitu petik jeruk keprok Punten. Apa itu? Namanya jeruknya itu buah jeruk, namanya keprok Punten. Izin Pak Kades, ya, dengan ini berapa APBDes di desa ini per tahunnya? APBDes di Punten kisaran 5 miliar. 5 miliar ya? Ya. Itu berasal dari mana aja? Dari transfer daerah, juga dari DD, dana desa pusat, juga dari bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, dan PAD desa. Budaya Batu macem-maceme, kutha Batu Jaya kotane. Kota Batu menawi salah siji prodake. Kutha Batu kutha wisata kang wis kondang sanusantara. Kota Batu menari desa Punten. Setelah mengikuti presentasi dan paparan dari aparatur Desa Punten untuk menghilangkan kepenatan dan ketegangan, rombongan diajak melakukan tari bersama yang merupakan sebuah kehormatan yang diberikan oleh Desa Punten kepada tamu. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Setelah mengunjungi Desa Punten, rombongan Capacity Building Training Aparatur Sipil Negara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pali langsung mengunjungi salah satu UMKM di Desa Punten, yaitu pembuatan keripik apel dan juga mengunjungi peternakan sapi. Setelah menyerap berbagai informasi serta presentasi dari perangkat Desa Punten dan tentunya mengikuti tari bersama yang merupakan penghormatan kepada tamu oleh Desa Punten, rombongan Capacity Building Training Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pali yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kartika Yanti SAMH langsung mengunjungi salah satu UMKM di Desa Punten, yaitu pembuatan keripik apel yang merupakan salah satu kuliner khas Kota Batu.
rombongan yang tiba di salah satu UMKM Desa Punten, yaitu Inara Keripik Apel. Para peserta rombongan langsung disuguhkan berbagai jenis keripik yang sudah dikemas, serta proses pembuatan keripik apel, mulai dari mengupas, memotong, serta pematangan dan pengemasan. Tak tanggung-tanggung, niat belajar yang menggelora membuat para peserta ingin mencoba langsung pembuatan keripik apel. Bahkan Sekda Pali pun tak ingin ketinggalan untuk mencoba memotong apel yang akan dijadikan keripik. Sekda Pali Kartika Yanti mengatakan hasil kunjungan ini dapat dicontoh dan diterapkan di Bumi Serapak Serasan. Meskipun di Pali tidak ada bahan baku apel, namun Kabupaten Pali memiliki nangka, nanas dan ubi, serta masih banyak yang lainnya. Proses pembuatan keripik apel ini bersih ya, tersedia marketingnya kita bisa lihat cara pembuatan. Jadi menunjukkan bahwa proses yang dilakukan untuk pembuatan keripik apel ini benar-benar bisa terjaga secara higienis. Dan itu bisa dicontoh untuk Kabupaten Pali. Masalah pembuatannya, terus lapangan kerja katanya satu orang tadi 1 kilo apel ini bisa dibayar 1.000 rupiah per kilo. Jadi satu orang tuh bisa ngupas 45 sampai 50 kilo. Jadi satuan orang itu bisa mendapatkan penghasilan 50.000. Itu kan menambah penghasilan bagi keluarga. Bu, ini kan di Pali kan nggak ada apel, Bu. Tapi kita kan punya nanas segala macam, itu gimana nih, Bu? Tadi bisa, kita bisa contoh dialihkan nanasnya. Nanas kita kan manis. Tadi saya nyicip juga keripik nanasnya ada asam-asamnya tapi segar juga. Jadi manis asam, kalau di Pali kan manis. Jadi proses seperti ini dapat kita contoh. Dari segi packagingnya juga seperti itu. Yang melibatkan masyarakat sekitar kita. Ini program juga nanas, nangka yang punya kita. Nanas, nangka, ada lagi ubi. Ubi, pisang ada kita. Ada. Pisang. Kepala Balitbangda Kabupaten Pali Hairiman mengatakan bahwa pihaknya telah membuatkan rencana kerja membangun inkubasi bisnis yang nantinya akan melibatkan stakeholder terkait baik secara teknis maupun keuangan. Bangda sudah melakukan persiapan untuk tahun 2024. Itu kita akan memulai dengan pembangunan inkubasi bisnis yang nantinya akan melibatkan beberapa stakeholder yang terkait baik secara teknis maupun dengan keuangan, permodalan. Dan itu nanti salah satu yang memang bakal dikembangkan adalah potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Salah satu nanas yang bisa diolah menjadi keripik, kemudian beberapa juga produk-produk lain yang menjadi potensi yang ada di Kabupaten Pali.
Setelah mengunjungi UMKM pembuatan keripik apel dan berbagai varian keripik, rombongan Capacity Building Training Aparatur Sipil Negara menyempatkan diri untuk mengunjungi peternakan sapi perah serta menikmati susu hangat langsung di peternakan. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pemerintah Kabupaten Pali pertemuan dengan pemerintah Kota Batu. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, setelah mengunjungi Desa Punten dan melihat serta belajar UMKM, peternakan serta pariwisata, tim Capacity Building Training Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pali yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Pali Kartika Yanti mengikuti pertemuan dengan pemerintah Kota Batu di Hotel Amarta Hill. Setelah mengunjungi Desa Punten dan melihat kegiatan UMKM, peternakan, dan pariwisata, rombongan Capacity Building Training Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pali langsung mengadakan pertemuan dengan pemerintah Kota Batu di Hotel Amarta Hill yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batu, Jawa Timur bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu untuk berbagi ilmu. Berbagi sharing pengalaman dan tata kelola Kota Batu disampaikan kepada para rombongan untuk dilakukan di Kabupaten Pali demi kemajuan di bumi Serapas-Serasan. Para kepala OPD, asisten, dan staf ahli diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih demi kemajuan pembangunan di Pali, baik di bidang perekonomian seperti UMKM, peternakan, perusda, dan lainnya, serta terus menciptakan inovasi-inovasi yang semakin cemerlang. Dengan adanya kegiatan ini dan bertambahnya wawasan, tentu saja bisa menambah ilmu untuk diaplikasikan di Kabupaten Pali.
Sekretaris Daerah Kota Batu Zadin Efisiensi mengatakan jika pemerintah Kota Batu merasa terhormat dengan adanya kunjungan ini dan semoga apa yang dibagikan bisa bermanfaat untuk para peserta, terkhususnya Kabupaten Pali, serta bisa diterapkan di Kabupaten Pali. Kami merasa bangga dan terhormat atas kunjungan dari Kabupaten Pali ini. Jadi terima kasih juga dan selamat datang atas kunjungannya, karena mudah-mudahan dengan kunjungan dari Bu Sekda dan rombongan dari Kabupaten Pali ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk Kota Batu dan Kabupaten Pali juga. Sekretaris Daerah Kabupaten Pali Kartika Yanti mengatakan Kota Batu ini sangat luar biasa, baik dari pemerintahan dan tata kelola keuangan serta pembangunannya. Diharapkan semua bisa dicontoh di Kabupaten Pali untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kemajuan Kabupaten Pali. Waktu 22 tahun usia Kota Batu ini sudah bukan main. Perjalanannya, pariwisatanya benar-benar mendukung satu sama lain dan meningkatkan UMKM masyarakat yang perlu kita contoh. Jadi dengan adanya capacity building training bagi seluruh kepala perangkat daerah, terutama camat-camat kita nanti bisa menggerakkan di pedesaan yang di bawah kecamatan yang mereka pimpin untuk belajar seperti apa desa Punten yang kita datangi tadi pagi, bagaimana cara mengelola keripik apel itu sehingga menjadikan mendapatkan income, keuntungan, nilai tambah bagi Kabupaten Batu dan juga masyarakat sekitar. Jadi menambahkan penghasilan bagi ibu-ibu rumah tangga. Jadi setidaknya Bu, kegiatan hari ini bisa diadopsi nih ke Kabupaten Batu. Insya Allah. Makanya kata Bapak tadi, Pak Sekda, bahwa semua ini harus didukung dan dilaksanakan oleh perangkat daerah masing-masing. Kenapa semua perangkat daerah kepala yang diundang sih? Karena eselon 2 itu kan memberikan yang terbaik untuk bawahannya, yang akan menggerakkan roda organisasi suatu perangkat daerah itu dari pimpinan. Jadi bisa mencontoh yang terbaik. Kita punya pariwisata, tapi belum kita laksanakan dengan maksimal. Tapi alhamdulillah sekarang kepala pariwisata sudah definitif Pak, jadi mungkin kedepannya bisa punya tanggung jawab lebih. Dan juga dari inovasinya Litbang kita Pak juga sudah definitif. Juga kita seperti kata Bapak tadi setiap 3 bulan harus inovasi. Buku DPD ini sudah kemarin diadakan lomba penghargaan yang inovasi bagi perangkat daerah. Banyak sekali lah di daerah ini, saya aja sampai kagumnya ada berhenti lihat, karena tempatnya luas, wilayahnya kecil tetapi survive. Hotelnya sampai berapa Pak? 80 ya? 80. Homestay-nya berapa puluh juga. Belum lagi kafe itu sampai ratusan. Kita gimana? Coba. Padahal kita tuh kaya banget. Iya Pak. Nah di situ kan banyak perusahaan asing Pak, mau makan, misalnya kan kalau seperti ini kan pasti orang enak. Dengan adanya acara Capacity Building Training Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pali ini, sesuai dengan instruksi Bupati Pali, Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM, agar setiap kepala OPD memiliki inovasi dan menjadi penggerak pemerintah, sehingga bisa membawa Kabupaten Pali semakin bersinar di masa depan, yang tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi Serapat Serasan. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Bisrun Silvana, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pekan hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa pekan depan. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton.